Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Mei, minggu ke-22 tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan di antara hari ke-40 dan ke-50 setelah kebangkitan Kristus. Namun pembahasannya terbatas pada 3 topik, yaitu topik 63, jangan tinggalkan Yerusalem. Video dari khotbah ini sudah tersedia pada akun YouTube saya, Berti Wauruntu. Silakan saksikan. Topik ke-64, tinggal dan tunggu di Yerusalem. Topik ke-65, menantikan janji Bapa. Kita masuk dalam topik 64, tinggal dan tunggu di Yerusalem. Hari ke-40 adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ke-50 adalah hari Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus. Kisah pasal 2 ayat 4. Keduanya setelah hari kebangkitan Kristus. Sesaat sebelum hari ke-40, Tuhan Yesus memberikan pesan terakhir sekaligus janji bagi para murid dan pengikutnya, sebagaimana yang tercantum dalam Kisah pasal 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat ini dipakai menjadi 3 pokok bahasan dari khotbah singkat pada minggu ini, sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Para murid dan pengikutnya berkumpul bersama di Yerusalem, merupakan 3 komponen dalam perintah terakhir Tuhan Yesus kepada para murid dan pengikutnya. Seperti diketahui bersama, berbagai peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus sehingga kematiannya di Bukit Golgota menyebabkan
para rasul dan pengikutnya tercerai-berai. Dan diperintahkan mereka harus tinggal dan tunggu di Yerusalem. Meski harus menunggu, yang biasanya dapat membuat kita selaku manusia merasa tidak sabar. Tetapi ada hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan dan kita pelajari ketika menunggu. Yesus mengetahui hal itu ketika dia melarang murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan tetap tinggal di Yerusalem. Mereka sedang menunggu janji Bapa, yaitu untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 5. Ketika mereka berkumpul di ruang atas, diliputi dengan suasana kegembiraan dan penuh harapan. Para murid dan pengikutnya mengerti ketika Yesus meminta mereka untuk menunggu. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh mereka untuk berhenti melakukan apa-apa. Mereka pun menggunakan waktu untuk berdoa. Kisah 1 ayat 14. Dan lain-lain seperti yang dituliskan dalam kitab suci. Bahkan mereka juga memilih seorang murid baru, Matias, menggantikan Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Kisah 1 ayat 26. Ketika Allah meminta kita menunggu, biarlah kita boleh bersemangat karena tahu bahwa kita bisa mempercayai dirinya dan rencananya yang dimilikinya bagi kita. Kami diminta untuk tinggal karena kami membutuhkan kekuatan. Namun kita harus berhati-hati agar tidak terlalu menyederhanakan jawabannya. Para murid membutuhkan kekuatan, tetapi bukan kekuatan otoritas atau kekuatan posisi atau gereja. Mereka membutuhkan kekuatan bukan untuk mengubah manusia, tetapi untuk menjadi pertama-tama mengubah manusia. Untuk itu mereka butuh kekuatan, bukan untuk mengubah dunia, tapi membuat dunia bertobat. Tetap tinggal dan tunggu di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Mengapa mereka harus menunggu janji Bapa? Karena mereka harus menunggu waktunya Tuhan
sesuai dengan Imamat 23 ayat 15 sampai 17. Tidak diragukan lagi. Waktu penantian adalah waktu untuk mencari hati dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Lukas 11 ayat 13. Tetapi di dalam kalender Allah, Pentakosta atau Pentakosta harus datang 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Jadi mereka harus menunggu waktunya Tuhan menggenapi janjinya. Apakah kita harus menunggu di Yerusalem? Yang pertama, kita mau dan mungkin harus menunggu Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, memenuhi dan memiliki kita. Ingat, Dia mendiami kita. 1 Korintus 6 ayat 19. Dan Dia menunggu untuk memenuhi kita. Efesus 5 ayat 18. Tetapi Dia hanya dapat memenuhi dan memiliki kita jika kita tidak mendukakan Dia. Efesus 4 ayat 30. Atau memadamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Yang kedua, kita harus menunggu Roh Kudus memberdayakan kita, Anda dan saya, untuk pelayanan khusus. Kita tidak menunggu Dia, tetapi kepada Dia, agar Dia dapat memenuhi kita dengan kuasa-Nya dan membuat pelayanan kita bagi Dia efektif. 1 Korintus 2 ayat 4. Untuk itu kita harus bersuka cita bahwa janji Bapa telah digenapi dan bahwa Roh Kudus telah diberikan tanpa batas. Yohanes 3 ayat 34. Bahwa sebagai orang percaya, kita telah dibaptis ke dalam tubuhnya, yaitu gereja. Dan bahwa kita adalah anggota satu sama lain. Marilah kita memberikan kepadanya jalan yang benar dalam hidup kita. Dan kita belajar bergantung sepenuhnya kepadanya. Agar Dia dapat memenuhi kita dengan diri-Nya dan menggunakan kita untuk kemuliaan-Nya. Menunggu di Yerusalem. Perintah terakhir Tuhan Yesus dalam Kisah 1 ayat 4. Menunggu janji Bapa. Dengan perkataan lain, perintah berbaris pertama Yesus kepada sekelompok kecil rasul dan murid yang menjadi sandaran nasib kekristenan global adalah berhenti, tunggu,
jangan pergi. Kelihatannya mengejutkan. Tetapi intinya bahwa banyak dari kita yang mengasihi sesama kita dan merasakan urgensi misi Tuhan perlu memperhatikannya. Kita tidak bisa pergi. Kita tidak dapat mencapai apapun. Kita tidak dapat bersaksi dengan benar jika Tuhan tidak muncul memberdayakan kita dan melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Inilah keindahannya. Tuhan menjanjikan kita rohnya dalam Kisah pasal 1 dan pasal 2. Tuhan memenuhi janjinya. Roh Kudus datang pada hari Pentakosta. Orang-orang mulai diselamatkan. Dan kemudian Allah melalui pilihan manusia dan penderitaan manusia menyebarkan gereja ke seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan jauh di ujung bumi. Tuhan memang meminta kita untuk menjadikan murid, tetapi hanya setelah kita menantikan Dia.